Aku rumah ini jalan untuk menemukan orang yang membunuh ibu. Viko memeriksa kondisi Arina. Dia menyentuh jidat Arina dan merasakan kalau Arina masih demam. Arina mengatakan pada Viko bahwa dia baik-baik saja. Udah gak apa-apa. Viko kemudian bertanya apakah Arina tidak penasaran dengan cewek yang baru saja datang ke rumahnya. Arina tidak peduli tentang kehidupan Viko karena Arina tidak memiliki perasaan apapun terhadap Viko. Kamu gak penasaran tadi perempuan yang datang siapa? Jadi Viko bebas mau bicara pada siapapun, entah itu laki-laki atau perempuan. Arina menikah dengan Viko demi untuk keselamatan Reno, Bu Intan, dan Mika. Arina tidak ingin mengetahui apapun yang terjadi pada Viko. Oh, udah enggak. Hana adalah seorang gadis cantik yang baru kembali ke Indonesia setelah kuliah di luar negeri. Tujuan pertama Hana adalah berziarah ke makam kedua orang tuanya. Hana kembali untuk menyelidiki sesuatu yang tertunda. Dulu papanya Hana pernah berpesan agar Hana menjauh dan melupakan semuanya. Tetapi rupanya semakin Hana menjauh, bayangan tentang pesan terakhir dari papanya semakin teringat jelas di benaknya. Papanya adalah kakak kandung dari Bu Farida, dan hal itu berarti Hana adalah saudara sepupu dari Viko. Papanya pernah mencurigai Pak Baskara sebagai dalang di balik kematian Bu Farida, dan semua itu adalah karena harta warisan milik kakeknya Hana dan Viko. Papanya Hana ketika itu sedang diintai karena Pak Baskara curiga papanya Hana mengetahui rahasia kematian Bu Farida. Dan tak lama setelah itu, papa dan mamanya Hana meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil yang sepertinya juga direkayasa oleh Pak Baskara. Kini Hana kembali dan tinggal di rumah Pak Baskara. Dia juga sedang menunggu waktu untuk bekerja di perusahaan Bu Farida. Tujuan Hana kembali adalah untuk menyelidiki secara diam-diam apakah Pak Baskara adalah pembunuh Bu Farida dan kedua orang tua Hana. Jangan sampai Viko bawa Rina pergi. Reno berpesan kepada Mika agar Mika tetap menjaga Arina dan Arina tidak dibawa pergi oleh Viko. Sebelumnya, Viko sudah menyuruh asisten rumah tangga mereka untuk mengepak baju-baju Arina ke dalam koper dan membawanya untuk pindah ke rumah lama. Reno yakin Viko akan mencari kesempatan untuk membawa Arina segera pindah ke rumah lama. Kamu gak berhak ya ngatur semua urusan aku. Dan ternyata benar dugaan Reno. Walaupun Arina sempat menolak, Viko tetap memaksa Arina untuk ikut dengannya pindah ke rumah lama saat ini juga. Viko menarik tangan Arina dengan paksa. Arina berusaha untuk berontak dan memperingatkan Viko bahwa Viko tidak berhak mengatur-atur hidupnya. Viko tidak peduli. Di depan Hana, Viko tetap menarik tangan Arina agar ikut dengannya pindah ke rumah lama. Hana hanya bisa melihat kejadian itu tanpa bisa berbuat apa-apa karena dia sama sekali tidak tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah Pak Baskara akhir-akhir ini. Aku nggak mau kalau Reno masuk ke dalam kehidupan kamu. Pernikahan ini bisa kamu atur, tapi aku gak bisa. Walaupun Arina selalu cuek pada Viko, Viko tetap berusaha untuk memberikan perhatiannya kepada Arina. Viko membawakan bubur untuk Arina dan ingin menyuapinya. Viko menyodorkan sesendok bubur ke mulut Arina. Arina tidak bersedia membuka mulutnya. Dia ingin mengambil sendok di tangan Viko dan mengatakan bahwa dia bisa makan sendiri. Tetapi Viko menolak permintaan Arina. Dia memaksakan Arina untuk membuka mulutnya karena sebagai seorang suami, Viko sedang ingin menyuapi istrinya. Viko pun mengungkit-ungkit ketika Arina disuapi oleh Reno. Jika Reno yang bukan siapa-siapa bisa menyuapi Arina, kenapa sebagai seorang suami, Viko tidak bisa menyuapi istrinya sendiri? Aku bisa sendiri. Arina pun terpaksa membuka mulutnya dan makan dari suapan Viko. Mendengar kabar dari Sandra kalau Viko membawa Arina secara paksa ke rumah lama, Reno pun menyusul Arina dan Viko bersama dengan Sandra. Sandra mencoba untuk menghubungi Arina tetapi tidak pernah ada jawaban karena ternyata Viko merebut ponsel Arina. Reno panik. Dia takut Viko akan menyakiti Arina. Walaupun sebelumnya Arina berpesan bahwa Viko tidak akan menyakitinya, Reno tetap tidak percaya pada Viko. Aku nggak mau kalau Reno masuk ke dalam kehidupan kamu. Reno sudah lama mengenal Viko yang selalu bersikap kasar dan temperamental. Setelah sampai di rumah lama, Reno berusaha untuk mengajak Arina pulang. Viko mencegah Reno dan lagi-lagi mereka berkelahi. Kalau kamu nggak mau, kamu nggak perlu ikut sama dia.
Arina dan Sandra berusaha untuk memisahkan mereka berdua. Arina memberi isyarat pada Reno agar Reno bersikap tenang. Sebelumnya, Arina sudah menceritakan semua tentang keinginan Arina untuk menyelidiki kematian ibunya di rumah lama. Reno pun berusaha untuk menenangkan dirinya demi Arina. Rumah ini jalan untuk menemukan orang yang membunuh ibu. Meskipun merasa trauma setiap kali mengingat tentang kejadian penghilangan nyawa Bu Reni di rumah lama, Arina tetap berusaha untuk menguatkan dirinya. Dia harus menemukan ada misteri apa di dalam rumah itu. Arina pun setuju untuk tinggal di sana bersama dengan Viko agar bisa menyelidiki siapa sebenarnya orang yang telah menghabisi nyawa ibunya. Diam-diam dan tanpa saling mengetahui, Viko juga ingin menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di rumah lama, tempat terakhir kalinya mamanya bernafas. Viko sempat mendengar asisten rumah tangganya bicara pada papanya bahwa Bu Soraya akan membongkar rahasia kelam tentang rumah lama mereka. Dan Viko semakin penasaran ketika melihat Arina syok saat berada di rumah lama itu. Viko ingin tahu apa yang sedang Arina cari. Tanpa sepengetahuan Arina, Viko memantau apa yang Arina lakukan di dalam rumah itu. Viko melihat dari balik kaca jendela ketika Arina sedang memeriksa setiap sudut ruangan dan seperti sedang mencari sesuatu. Dan ketika keluar rumah, Arina tampak begitu panik saat bertabrakan dengan Viko. Viko yakin Arina saat ini sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Kamu gak berhak ya ngatur semua urusan aku.